السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا وشكرا لله الذي خصنا وفضلنا بالانتساب للإسلام، والصلاة والسلام على النور الأتام مصباح الظلام شفيع الأمم يوم الزحام، حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ما طير يمن غنى فترنم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih bisa mengumpulkan kita dengan begitu banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul di Masjid Jami' Baitul Mukhlisin bersama para tuan-tuan guru kita, bersama para habaib kita, bersama para kiai-kiai kita. Wa akhussu bidzikir kepada pengurus DKM Masjid Jami' Baitul Mukhlisin, seluruh para alim ulama, para kiai, para habaib, para asatidzah. Ada ustadzahnya juga nggak nih? Di atas kayaknya ada perempuan. Para asatidzah dan ustadzat, kok asatidzah, Beb? Kan laki-laki. Nah, ada Habib Lukman, tanya bener nggak? Nah, saya sebut asatidzah dan ustadzat baru buat perempuan. Kadang orang para asatidz dan asatidzah dua-duanya laki itu jadinya. Sallu ala Muhammad. Yang mohon maaf tidak lagi kami sebutkan namanya satu persatu, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim. Dan juga yang baru saja memberikan tausiahnya, akhina al-Ustadz Muhammad Syauqi ibnil marhum Kiai Haji Zainuddin MZ mata'anallah bitul hayatih, dan juga guru kita yang menjadi guru tetap akhina al-Ustadz Al-Habib Luqman Al-Idrus mata'anallah bitul hayatih, dan seluruh para habaib, para kiai yang hadir, para alim ulama, para orang-orang tua, kita doakan mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, keafiatan. Mudah-mudahan setiap langkahnya juga para guru-guru kita diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan dalam berdakwahnya, dan kita seluruhnya murid-muridnya mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, menjadikan ilmu itu menjadi membawa keselamatan hidup kita fid dini wad dunya wal akhirah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya mengucapkan rasa terima kasih kepada kita semua sebagai pecinta-pecintanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang telah memenuhi undangan dari baginda Nabi besar Muhammad. Panitia Masjid Jami' Baitul Mukhlisin yang setiap tahunnya mengadakan acara peringatan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masjid ini panitianya semua hanya ketempatan doang. Tahu gak ketempatan? Ketempatan paham gak? Pada diam aja nih. Ini mau ntar dulu sebelum saya lanjutin, mau ditutup jam berapa ini majelis? Ini kalau sampai acara yang satu lagi nggak kedapetan, panitia biar ngerti nih.
Bela-belain masjid Baitul Mukhlisin berarti saya. Kenapa saya bela-belain? Karena saya ingat ini masjid dulu saya suka nganterin Sayyidil Walid ke sini. Adanya di depan pagar situ. Berjejer. Ada Kiai Soleh Romli, bener nggak? Ada Buya Kiai Haji Rusdi Ali, masih ada tapi Kiai Haji Rusdi Ali mudah-mudahan sehat panjang umur. Dan para kiai-kiai yang lain. Makanya tadi saya bilang karena Baitul Mukhlisin datang saya duluan. Jadi kata orang Arab, man awalan fahuwa duluan, wa man akhiran fahuwa ketinggalan katanya. Karena saya datang belakangan sama anaknya Bapak Kiai Haji almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, jadi dia duluan bicara. Mudah-mudahan duduknya kita, kumpulnya kita menjadi penyebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yakin kita datang ke sini bukan undangannya panitia majelis Masjid Jami' Baitul Mukhlisin. Mereka ini masjid ketempatan doang. Yang diperingatin siapa ini sekarang? Biar akur dong jawabnya. Siapa yang kita peringatin ini malam? Maulidnya siapa ini malam? Maulidnya junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Jadi yang punya acara nih malam panitia apa Rasulullah? Sallu ala Muhammad. Cuma ketempatan. Kita datang memenuhi undangan dari baginda Nabi besar Muhammad. Mulia. Tadi dikatakan kita merayakan, memperingati Nabi yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang mulia, yang kemuliaannya diberikan oleh zat yang maha mulia. Nabi yang agung, yang diberikan oleh keagungan itu diberikan oleh zat yang maha agung. Semua yang nyantel sama Rasulullah selamat, bahagia. Makanya yang gak demen maulid, rugi. Yang gak demen maulid rugi. Kok rugi Habib? Rugi. Muliaan mana? Undangan dari Rasulullah apa undangan dari presiden? Ayo jawab yang akur semua. Undangan dari mana yang lebih mulia? Undangan dari Rasulullah apa undangan dari presiden? Jawab sekali lagi, undangan mana yang kita bakalan jadi mulia? Undangan dari Rasulullah apa undangan dari presiden? Berbahagialah kita yang hadir di Masjid Jami' Baitul Mukhlisin memenuhi undangan baginda Nabi besar Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Pulang dari sini semua kita jadi orang yang mulia insyaallah. Pulang dari sini semua kita jadi orang bahagia insyaallah. Pulang dari sini insyaallah kita menjadi orang yang beruntung insyaallah. Karena siapa? Karena junjungan baginda Nabiukum Muhammad. Mau cari-cari di mana? Makanya kami punya walid almarhum Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Saggaf. Beberapa banyak bicara-bicara beliau ketika kami antar, ketika hadir memenuhi undangan di acara-acara maulid, beliau sering katakan di masa-masa sehatnya, man lam ya'rif gadral maulid lam ya'rif gadral maulud. Ngapa pada diam aja? Kok pada diam aja? Paham udah? Makanya jangan berisik dong di atas. Bu, mau gantian ngomongnya? Mau gantian aja sama saya bu ngomongnya bu? Boleh, kita kirimin mic-nya ke atas.
Man lam ya'rif qadral maulid, lam ya'rif qadral maulud. Barang siapa orang yang nggak ngerti, nggak paham, nggak tahu nilai siapa yang kita peringati maulid Nabi besar kita Muhammad pada saat malam ini, pasti jawabannya pasti lam ya'rif qadral maulud. Pasti itu orang nggak tahu kadar, nggak tahu kemuliaan, nggak tahu keagungan siapa yang dilahirkan, yaitu Nabiyukum Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terus emang kita sekarang duduk begini Habib, apakah sudah boleh dikategorikan kepada umat yang memang memiliki rasa cinta kepada Nabi besar Muhammad? Makanya diniatin kalau hadir maulid, niatin nyenengin hati Rasulullah. Gak ada yang rugi orang yang datang di acara junjungan baginda Nabi besar Muhammad. Gak ada yang rugi. Gimana mau rugi? Sholawat kita banyak gak tadi? Ada gak pada saat duduk lebih dari 10? Lebih pasti. Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensabdakan dalam hadisnya, barang siapa orang yang bersalawat kepadaku, nggak usah banyak-banyak, 10 kali saja ketika dia duduk, maka sebelum sempat dia berdiri, Allah telah hapus segala dosa-dosanya. Barang siapa orang yang ketika berdirinya nggak usah banyak-banyak, 10 kali saja bersolawat dan memberikan salam kepadaku, kata Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belum sempat itu orang duduk, dosa-dosanya telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Muhammad. Semua yang tentang Rasulullah pasti untung. Semua yang bersandar kepada Rasulullah pasti tidak ada ruginya. Enak gak? Pengen jadi orang untung apa mau jadi orang rugi? Pengen jadi orang untung. Ini karena udah mau jam 10:30, saya mikir-mikir apa yang mau saya omongin nih biar agak simpel. Ini beneran nih saya nanya, mau ditutup jam berapa? Saya biasa 2,5 jam kalau ngomong. Gak usah kita, Pak. Yang gak demen maulid itu cuma 2. Yang gak demen maulid cuma 2. Dengarkan ini baik-baik. Orang yang gak paham. Banyak gak orang gak paham? Banyak. Sama orang yang gak mau paham. Ada orang yang jahil, ada orang ngaku berilmu, tapi hatinya berbulu. Tadi kalau bulu domba apa serigala apa gimana tuh? Musang berbulu domba, serigala berbulu domba. Ini hati berbulu. Paham nggak? Hati berbulu. Kenapa bisa dibilang begitu, Habib? Saya mau tanya dah. Kalau yang diagul-agulin sama mereka, yang bahwasanya yang tidak dikerjakan sama Nabi, nggak dikerjakan sama sahabat, nggak dikerjakan sama tabi'in, nggak dikerjakan sama tabi'ut tabi'in, kan 3 generasi itu mereka bilang salaf. Kalau kita salaf kita dari kakek-kakek kita juga itu salaf kita. Makanya penting buat kita apa? Sanad keilmuan, rantai emas keilmuan itu penting untuk kita. Buat mereka nggak penting. Buat mereka nggak penting. Kenapa saya katakan mereka bilang begitu? Oke. Saya mau tanya, ilmu nahwu, sorof, udah ada belum zaman Rasulullah? Ilmu nahwu tahu gak ilmu nahwu? Ilmu sorof tahu gak ilmu sorof? Ini kagak ada yang pernah belajar nahwu sorof segini banyak apa? Nah, ini guru-guru kita bisa baca kitab, padahal orang Indonesia. Orang Indonesia, tapi bisa bahasa Arab, bisa baca kitab,
belajar namanya ilmu nahu, ilmu sorof. Nggak masyhur Habib. Oke dah, ilmu tajwid. Ilmu tajwid ada zaman tabi'in dah. Ilmu tajwid. Orang baru dititik sama di zamannya Hajjaj, yang katanya pemimpin zalim, udah lepas dari tabi'in. Baru tuh. Pas nyampe nih Islam berkembang, banyak bukan kalangan dari Arab, baru ada tuh ilmu. Paham dulu sampai sini? Ya. Yang ketiga, pesantren tahfidz Quran udah ada belum? Ayo dong jawab yang benar. Hah? Pesantren tahfidz Quran udah ada apa belum? Pesantren tahfidz Quran kagak ada sampai zaman tabiin. Biar ente tahu tuh, jangan cuman menang jidat aja hitam, bewok aja nyeret sampai tanah celana aja cingkrang kayak orang kebanjiran lu pada. Maulid ini adalah ilmu ayuhal hadirin. Maulid ini ilmu, di mana ulama-ulama kita menggarisbawahi ini ilmu biar umat makin kenal sama Rasulullah. Apa bedanya? Kan Maulid ada Barzanji, ada Diba, ada Syaraful Anam, ada apa lagi? Ya Ulami, ada Simtud Duror. Kitab Nahu ada berapa? Jurumiyah. Ada apa lagi? Kawakib. Ada Alfiyah. Sama gak? Sama gak tuh? Sama. Nama kitabnya beda-beda juga. Ini yang kedua, ini yang repot. Pokoknya apa yang keluar, apa yang disebut, apa yang menjadi buah bibir, apa yang menjadi tulisan dari anak cucu Rasulullah, pasti mereka tolak. Ini yang jadi penyakit. Paham? Pasti mereka tolak. Apalagi bisa mendekatkan umat kepada dzurriyyah, makin cinta kepada ahlul bait. Ini jangan salah juga, kalau udah nyebut-nyebut ahlul bait gatel-gatel tuh badan, dipikirnya Syiah. Kita nih umat yang mutawasit, kita nih umat yang ada di tengah, yang nggak boleh diikutin. Mereka yang mencela sahabat ikutin apa jangan? Yang mencela, membenci, bahkan bisa membunuh para ahlul bait ikutin apa jangan? Kita nggak kesono, kita nggak kesini. Kita dari dulu diajarin sama orang-orang tua kita cinta sama sahabat. Kalau kita dengar Sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali, kita jawab apa? Radhiyallahu anhum. Itu ajaran-ajaran pendahulu-pendahulu kita. Jangan mau. Ada orang nggak paham, emang karena jahil. Ada orang yang emang hatinya berbulu, bicaranya makanya jangan ngaji lewat YouTube. Ngaji jangan lewat YouTube, karena yang viral pasti memang ada yang viralin. Karena apa? Kalau nggak nyeleneh kan nggak bakal viral. Kalau nggak nyeleneh nggak bakal viral. Kok bisa begitu Habib? Pepatah Arab bilang begini, khalif tu'raf. Khalif tu'raf. Lawan arus, kamu pasti terkenal. Contohnya bagaimana Habib? Saya mau tanya nih, imamah saya, kita ngomong di atas ngomong. Saya mau tanya, imamah saya nih warnanya apa? Ayo jawab yang bareng-bareng. Imamah saya warnanya apa Pak? Yakin putih? Sepakat semua putih? Kalau dari segini banyak orang bilang, ada orang satu yang bilang salah ente semua, Imamah Habib Thoha warnanya hitam. Kita pengen kenalan gak sama itu orang? Jadi terkenal gak tuh orang?
Itu maksudnya khalif tu'raf. Segala Sayyidatuna Fatimah dibilang diinjek. Hah? Mau dia kiai lagi. Hah? Mau dia S1, S2, S3, S Mambo, S Lilin. Hah? Ngomongnya nggak bener, ikutin apa jangan? Suruh pulang. Katanya doktor, katanya profesor, tapi ini bicaranya nggak ilmiah. Bicaranya nggak ilmiah. Karena apa? Fulus. Semua fulus. Habib Toha kan belum dapet aja, Beb. Ini saya isi air apa nih? Saya isi air nih ya. Masuk ke dalam gelas ini. Ini bahayanya fulus. Ini bahayanya fulus nih. Saya mau kasih tahu bahayanya fulus. Kalau air yang ada di dalam gelas ini, yang dari Aqua, Oasis atau segala macam, halal nggak saya minum? Halal ya? Halal. Kita rubah misalnya. Ini bahayanya fulus. Kita rubah sama hal yang memang jelas haramnya. Jelas haramnya. Entah itu arak, entah itu bir, entah itu apa segala macam. Kalau belum dikasih fulus, biasanya orang bilang ini haram. Roknya tebel. Roknya tebel. Kasih duit 500 miliar. Kasih duit 500. Emang lagi bolehnya mau bangun pesantren lagi. Hah? Emang pesantren belum dikeramikin. Hah? Ada duit depan mata 500 miliar. Hah? Cadel gak tuh? Halom deh, halom. Bisa berubah. Bisa berubah ayuhal hadirin. Hah? Apalagi pakai pesan sponsor. Hah? Pakai pesan sponsor. Kenapa sih Habib ngomong begitu? Iya, biar jangan ngajinya sama yang viral. Nah, nih guru-guru kita nih yang ada di kampung kita nih. Nah, emang kalau ada yang mati yang viral yang nyolatin? Hah? Di kampung kita kalau ada masalah, emang yang viral bakalan mandiin jenazah tuh? Kalau tahlil emang yang viral mau nahlilin kita? Hah? Biar perlu sama guru-guru kita yang ada di kampung kita. Biar open sama orang-orang tua kita, guru-guru kita. Karena apa? Sahabat junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pernah memberi nasihat begini kepada kita. Man kana mustannan falyastanna biman mat fa innal hayya la tu'mannu alaihil fitnah. Kalau kita mau jadiin panutan, mau jadiin seseorang sebagai panutan, mau jadiin seseorang sebagai ikut-ikutan kita, mau jadiin seseorang sebagai suri tauladan kita, mau jadiin seseorang itu menjadi rujukan kita, falyastanna biman mat. Hendaknya kita harus pilih sama orang yang sudah meninggal dunia. Ingat, sama orang yang meninggal. Kenapa emang Habib? Karena Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bilang, fa innal hayya la tu'mannu alaihil fitnah. Karena manusia, walaupun dia masih hidup, walaupun jidatnya hitam, walaupun bewoknya nyengser lagi sampai tanah, masih hidup, la tu'mannu alaihil fitnah. Masih ada napasnya, enggak bakalan dia terbebas dari ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu. Sekalipun Habib Toha yang lagi bicara, sekalipun anaknya Habib Ali bin Abdurrahman lagi As-Saggaf, sekalipun anaknya kiai besar sekalipun, masih hidup, la tu'mannu alaihil fitnah, nggak bakal selamat. Berarti apa? Masih diuji sama Allah, masih diberikan cobaan sama Allah. Oleh karena itu ayuhal hadirin, kalau udah ustadz, kiai, apalagi Habib lagi sekalipun, nyeleneh, ikutin apa jangan? Jangan. Cinta sama dzurriyyah wajib ngikutin, lihat-lihat dulu.
Menurut kami punya Sayyidil Jid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Saqqaf, kewajiban cinta kita kepada zurriyah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wajib. Memang Allah yang suruh. Tapi kalau kita mau ngikutin mereka, pilih yang ahlus sunnah wal jamaah, yang tidak mengkafir-kafirkan sahabat. Itu baru kita ikutin. Cinta plus ngikut. Tapi kalau cinta emang udah wajib. Apa jadi modelnya juga wajib dicintain. Emang perintah. Tapi ikutin yang ahlus sunnah wal. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya bilang, kasih dah 500 miliar. Dari tadi roknya tebel haram. Kena 500 miliar cadel gak? Jadi halom dah, halom. Yang ngasih bilang, oh masih cadel, kurang kali ini. Tambahin lagi 500 miliar. Berubah ayuhal hadirin jadi halal. Itu maksudnya fa innal hayya la tu'mannu alaihil fitnah. Karena orang yang masih hidup pasti dirinya gak bakal aman dari ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih dicoba. Yang enak terus ngikutin siapa? Ngikutin yang sudah meninggal dunia. Gak usah jauh-jauh dulu dah. Gak usah jauh-jauh dulu. Yuk kita bikin perbandingan yuk. Bikin perbandingan mau gak? Kita kan demen maulid nih. Demen gak kita sama maulid? Ada ya yang gak demen maulid tadi tuh yang saya bilang. Pokoknya apa yang keluar dari ahlul bait, apa yang dirintis sama para habaib, apalagi yang para kiai-kiai yang memang satu gerbong sama para habaib, para syuyuh, para masyayikh yang satu gerbong sama habaib, pasti ditolak sama mereka. Kenapa? Karena kita bisa bikin perbandingan. Ini ilmu keyakinan kita untuk bisa kita tahun-tahun depan semakin giat, semakin hadir, semakin kecintaan kita untuk hadir di dalam maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita ngikutin mereka yang memang mulia dengan kemuliaannya Rasulullah. Tunjukkan kalau kita ditantangin, kasih satu, tunjukin kepada kami satu saja. Satu saja yang bisa tandingin guru kami dengan guru Anda. Ini kan orang sombong boleh katanya dibalas sombong. Boleh gak? Boleh. Ini pada kenal gak nih sama Sayyidil Walid Habib Ali bin Abdurrahman As-Saqqaf? Biar bener-bener kalau ngomong kenal. Kenal sama Kiai Haji Zainuddin MZ tadi yang anaknya bicara, kenal. Oke, kita bikin perbandingan. Masih boleh ngomong? Udahan aja. Kan enak kalau lagi nanggung gitu, udahan deh. Kita bikin perbandingan. Anggap nih bukan anaknya dah. Yang ngomong takut kayak ngegaremin lautan misalnya. Tapi emang anaknya mau bagaimana dong? Saya mau tanya, Walid hidupnya mulia gak? Sepakat kita tuh ya. Mulia ya? Mulia. Meninggalnya ba'da wafatih, setelah wafatnya makin mulia apa enggak mulia lagi? Makin mulia. Yang nangisin banyak gak? Kalau enggak ditahan sama polisi, rubuh tuh majelis taklim al-afaf. Waktu itu kalau enggak ditahan itu majelis dengan para polisi kita, rubuh tuh majelis. Punya abah lagi, Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Saqqaf, Bukit Duri. Mulia apa enggak hidupnya? Meninggalnya makin mulia enggak? Pernah lihat ada motor masuk tol? 2007 tuh. Anda punya kakek meninggal, sampai motor ribuan masuk tol. Yang nangisin banyak enggak? Itu dua contoh. Tanya mereka yang enggak hobi sama maulid, yang enggak tahu kadarnya maulid, enggak tahu nilainya maulid, tunjukkan kepada kami satu saja guru Anda yang mulia seperti guru kami. Intahal kalam. Enggak usah banyak debat. Setuju apa enggak? Setuju apa enggak? Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad.
Makanya Walid bilang, Al-Faqir punya orang tua bilang, man lam ya'rif qadral maulid, lam ya'rif qadral maulud. Orang yang gak hobi sama maulid, orang yang gak cinta sama maulid, orang yang gak paham dengan nilai yang terkandung, tersurat dan tersirat di dalam maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut kita bisa pastikan gak kenal sama Rasulullah, gak tahu kadarnya Rasulullah, gak bisa memuliakan Rasulullah. Bagaimana mereka akan hidup dengan mulia, matinya mulia? Fawallahi hasya wa kalla, gak mungkin ada kemuliaan di dalam diri mereka. Sallu ala Rasulillah, sallu ala nabiyikum Muhammad. Ini numpang tanya, tahun depan masih pengen gak hadir maulid? Kita mau tanya lagi sama kita diri kita dulu deh. Ini Habib bicaranya ngegas-ngegas aja. Boleh gak saya ngomong begini? Enggak, kalau gak boleh gak apa-apa, ngomong aja. Tinggal wabillahi taufiq wal hidayah. Ini majlis-majlisnya Rasulullah. Ini majlis-majlis Rasulullah. Boleh kita kayak tadi asyik, ada canda guraunya. Enak gak? Enak. Tapi jangan berlebihan juga. Nih ibu-ibu, apalagi remaja-remaja, demennya apa? Ceramahnya yang ngocak-ngocak. Itu majlisnya Rasulullah. Besok Anda bikinin enti, acara buat kakek enti, Anda ngelawak di situ, enak gak? Ayo jawab yang benar. Ini majelisnya siapa? Majelisnya siapa ini malam? Kalau Anda bikinin acara buat ente, Anda bikinin acara buat antum, kakek antum Anda lagi bikinin acara, Anda ngocak-ngocak ngelawak di situ, ente pada senang apa enggak? Jangan main-main sama maulid Nabi besar Muhammad. Man lam ya'rif qadral maulid, lam ya'rif qadral maulud. Ini yang diundang dari awal bicara sampai akhir ketawa aja isinya. Itu sama aja menghina Rasulullah apa enggak tuh? Yang diundang 80% hahaha. Begitu mau memuliakan Rasulullah. Jangan ayuhal hadirin. Jangan. Nabi biar girang sama kita. Nabi biar seneng sama kita. Kan Habib biar seru suasana Habib. Jangan bikin maulid, bikin aja tablik akbar. Jangan namain dengan namanya Rasulullah kalau mengundang-undang yang begitu. Kalau udah namanya Nabi besar Muhammad, peringatan maulid baginda Nabi besar Muhammad, berarti ini acaranya Rasulullah. Jangan main-main. Tadi baca maulid gak? Baca maulid. Apa yang dibaca tadi? Berzanji, ya Allah. Sallu ala Muhammad. Udah mau jam 11, udahan dulu deh. Terakhir nih. Tadi kalau kita mau dibilang emang perlu Habib menunjukkan rasa cinta nih kayak kita datang di maulid. Allah yang suruh. Dalam hadis qudsi dicatatkan oleh Al-Imam Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Kasyifatus Saja. Allah berfirman melalui lisan mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah suruh kita dengan wahyunya, abdi lam tashkurni idza lam tashkur man ajraitu ni'mati ala yadih. Hambaku, kalian tidak aku golongkan kepada hamba-hamba yang pandai bersyukur kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita mesti pandai-pandai bersyukur kepada Allah. Salah satunya, pintu paling cepatnya dan cuma satu sebenarnya, harus melalui junjungan baginda Nabi besar Muhammad. Abdi lam tashkurni idza lam tashkur man ajraitu ni'mati ala yadih. Hambaku tidak aku golongkan kepada hamba-hamba yang memang pandai bersyukur kepadaku Tuhannya, melainkan hambaku tadi, umatku tadi itu, hamba-hamba Allah tidak pandai bersyukur kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad.
Bagaimana contoh-contoh bersyukur? Pada saat hari ini kita menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi besar Muhammad. Tapi jangan cukup sampai di situ. Ini kita pengen hidup kita nih maju apa mundur? Pengen hidupnya maju. Kalau bahasa kami punya kakek Sayyidil Jid Al-Habib Abdurrahman, siapa sih orang-orang yang nggak tahu hidupnya down, nggak kenal sama kehidupan yang down, taunya up? Pada paham nggak down sama up nih? Hah? Paham? Siapa mereka? Mereka yang betul-betul di dalam hatinya ada Rasulullah. Nanti jangan cuman kita minta syafaatnya Rasulullah, Pak. Pengen masuk surga sama Rasulullah, yang mana pintu surga itu nggak bakal dibukain sama malaikat Ridwan karena perintah dari Allah. Sebelum siapa? Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalamnya pertama kali. Dan umat tidak ada yang boleh masuk selain yang pertama kali harus masuk duluan, yaitu umat baginda Nabi besar Muhammad. Dikasih minum sama Rasulullah, kita pengen tuh masuk surga sama Rasulullah. Pengen nggak? Cuma itu udah di akhir, udah di akhir, udah di surga, udah di akhir. Kita kepengen apa? Sebelum masuk surga, di jembat Siratal Mustaqim, pada saat mururnya kita, lewatnya kita di jembatan Sirat, kita pengen bersama Rasulullah. Nggak sampai situ, kalau bisa main gableh sebelumnya, main gabloh sebelumnya, kita juga bersama Rasulullah. Pada saat dihisab, biar ada yang nolongin kita Rasulullah. Itu huru hara akhirat. Huru hara dunia kecil, tapi huru hara akhirat nanti, ya Allah, al-yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin. Siapa tuh hati yang selamat tuh? Yang suka bangga-banggain anaknya, yang suka bangga-banggain hartanya, yang suka bangga-banggain semua kepunyaannya, yang suka bangga-banggain bahwa dirinya semuanya bisa, semua bisa dikalahin sama dia. Nggak ada harta, nggak ada anak yang bisa bawa manfaat tuh hari, ayyuhal hadirin. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali mereka yang mendatangi Allah membawa hati yang selamat. Siapa itu hati yang selamat? Kalau bukan si pemberi keselamatan, pemberi syafaat, yaitu junjungan kita baginda Nabi Muhammad. Hati yang ada Rasulullah, itu hati yang selamat. Hati yang nyantel dengan hadratul Rasul, itu hati yang selamat. Makanya pengarang maulid Simtud Durar Al-Qutub Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, dalam bait-bait maulidnya Simtud Durar, salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Salawat yang kita lantunkan nih pada saat malam hari ini adalah salawat yang bisa menyatukan, melekatkan, menempelkan ruh-ruh orang-orang yang mencintai Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan junjungannya baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Jadi kalau kita pengen benar-benar menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad tuh hamba Allah yang sejati. Nabi Muhammad hamba Allah yang sejati, bukan hamba keadaan, bukan hamba tempat, bukan hamba waktu. Nabi Muhammad hamba Allah yang sejati. Ana abdullah, kata Nabi besar kita Muhammad. Di Makkah Nabi Muhammad hamba Allah, di Madinah hamba Allah. Apapun rintangan, apapun kejadian, apapun cobaan, Nabi tetap hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hamba siapa kita? Kita hamba siapa kita? Yakin kita hamba Allah? Sholat masih pakai kaos oblong nggak? Ini saya nanya bener-bener nih. Kita sholat masih suka pakai kaos oblong nggak? Nggak ada potongan nih ngomong. Sholat masih nggak pakai peci kita. Peci berat ya dibandingin rokok ya. Peci berat ya dibandingin handphone ya.
Diajarin sama Rasulullah kita nyembarangin Tuhan emang. Datang ke masjid ala kadarnya, pakai kaos oblong jadi sholat, pakai celana levis jadi sholat. Habib, yang penting kan udah mau ke masjid. Habib, yang penting kan udah mau sholat. Begitu. Bagus gak tuh omongan tuh, yang penting sholat? Saya mau tanya, bagus? Mana tadi yang ngomong bagus? Mana bawa mari orang yang ngomong bagus, mana? Belum pernah disambit pakai sorban apa? Yang penting sholat bagus. Kif bagus. Kalau ada orang yang masih bilang bagus, besok anaknya kalau mau sekolah, ente bilang yang penting sekolah aja nak. Berani gak ngomong begitu sama anaknya? Yang penting sekolah dah, sana. Lu mau ngerti, lu mau lulus, kan yang penting. Hati-hati tuh. Banyak tuh kalimat tuh haqqin yuridu bihal batil. Dilempar ke umum. Dilempar tuh sama orang-orang nyeleneh. Yang penting kan ibadat. Orang kalau baru hijrah, yang penting kan sholat. Orang kalau baru, ya emang begitu diajarin sama Rasulullah. Rasulullah gak ngajarin yang penting. Tapi Allah itu penting. Sholat itu penting. Makanya apa? Kalau yang penting sholat, berarti ada hal yang lebih penting. Karena yang penting sholat. Kalau kita masih nyembarangin Tuhan, jadi jangan takut. Kalau kita hidup susah, jangan takut. Karena kita nyembarangin Tuhan. Kalau kita masih nyembarangin Allah, gak usah kecewa kalau banyak musibah. Gak usah kecewa kalau masih dikirim pemimpin-pemimpin yang tadi itu kepalanya seperti harimau, wazirnya seperti serigala, hukamanya sebagai kayak anjing. Jangan khawatir. Karena apa? Yang penting kan sholat. Bukan sholat penting. Yang penting kan ngaji. Bukan ngaji penting. Yang penting kan hadir majelis taklim. Tapi bukan penting hadir majelis taklim. Hati-hati ayuhal hadirin. Kalau udah ini semua ada terpatri dalam otak dan hati kita, berarti kita mau digeser dari memang yang terpenting ada oleh Allah dan Rasulnya, beserta agama ini sebagai agama yang memang diwariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbentuk ilmu. Makanya ada ulama sebagai pewaris Nabi. Tapi kalau udah yang penting ngaji, yang penting sholat, yang penting banyak, yang penting kan yang penting. Tapi buat dirinya nggak ada tuh yang penting. Nggak ada tuh mikir misalnya kita, kalau yang penting nih, yang penting bisa jadi rasa syukur kita jadinya bagus. Tapi kalau kepada Allah dan Rasulullah jadinya nggak bagus. Contoh, rumahnya udah pada gedongan nggak? Belum. Bilang yang penting kan punya rumah, Habib. Alhamdulillah. Jadi cakep gak? Beda gak? Yang penting sholat sama yang penting punya rumah udah sekarang. Beda. Jadi dua omongan dalam satu kata ini membedakan mana omongan yang memang kita harus hadapkan itu di kepala, mana yang untuk buntut. Kepala adalah Allah dan Rasulullah, buntut adalah tuh tadi tuh dunia tuh, rumah. Ya. Motornya udah NMAX semua emang nih. Pengen punya motor NMAX. Tapi kalau punya Supra kita bilang yang penting kan bisa bawa saya ngaji, Habib. Alhamdulillah. Cakep gak jadinya? Cakep Pak. Tapi kalau dipakai yang penting sholat jadi cakep gak tuh? Kalau dipakai yang penting ngaji jadi cakep gak tuh? Hati-hati. Hati-hati ya. Kalau yang penting ngaji sama guru mau sambil selonjoran jadi. Mau gak ada adabnya jadi. Karena yang penting ngaji. Gak bawa kitab jadi. Jadi karena yang penting ngaji. Kalau yang penting sholat, yang penting sholat. Mau pakai kaos oblong, mau pakai celana levis, giliran ruku sama sujud celengannya kebuka. Paham gak celengannya kebuka? Dia gak tahu tuh membatalkan sholat apa enggak kalau kelihatan auratnya. Karena apa? Yang penting kan sholat.
Dan momen maulid juga sama-sama kita niatin tuh, memperbaiki kualitas hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki kualitas hubungan kita kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena siapa orang yang selalu meniatkan dan berusaha jihadun nafas, berusaha untuk senantiasa memperbaiki kualitas hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mustahil kehidupan atau hidupnya di dunia mengalami kemerosotan. Mustahil. Karena apa? Urusannya beres sama Allah, urusannya beres sama Rasulullah. Pasti urusan dunianya beres. Diberesin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Beres karena keberkahan siapa? Karena keberkahan Rasulullah. Simple nggak hidup? Saya akhiri, tadi saya katakan kepala dan buntut. Yang kepala tadi siapa? Allah dan Rasul. Buntut selain daripada Allah dan Rasulullah. Dan agama Islam ini, ihsan kita kepada Allah, ihsan kita kepada Nabi besar Muhammad, ihsan kita kepada guru-guru, ihsan kita kepada orang tua, ini adanya di kepala. Selain dari itu semua berarti buntut. Sekarang saya mau tanya, kita ini semua punya hati, betul apa tidak? Di mana hati itu tempat Allah melihat hamba-hambanya. Tempat Allah melihat hambanya. Ini orang ikhlas apa enggak? Ini orang yang penting doang enggak ke saya? Allah tahu dari hati kita. Allah tahu dari hati kita. Nah, itu sebagai lokomotif kita. Itu sebagai lokomotif kita. Sekarang yang jadi pertanyaan, kita yang jawab. Kita taruh mana nih lokomotif? Ada di kepala apa di buntut? Ada di kepala apa di buntut? Nggak ada potongan, Pak. Ini yang jawab kepala, yakin? Sekarang lokomotifnya ada di kepala? Paham nggak? Masa anak muda, banyakan anak muda nggak ngerti. Lokomotif tuh hati kita. Hati kita nih yang menunjukkan jalan kita nanti nih. Sekarang kita yang tahu diri kita. Kita taruh di mana nih lokomotif? Di kepala apa di buntut? Yakin? Saya mau tanya lagi, bangun tidur Allah dan Rasulnya nggak yang dicari? Nggak ada potongan. Ente bangun tidur nyari handphone? Nggak ada potongan, Bu. Kalau memang Allah dan Rasulnya yang kita taruh sebagai lokomotif di hati kita, pasti kehidupan kita up terus, nggak ada downnya. Pasti kehidupan kita nggak pusing mikirin. Pulang ke rumah udah tetot, token mesti dibayar. Nggak ada. Orang-orang yang hatinya lokomotifnya ada di kepala, mikirin dunia yang jadi buntut, nggak ada. Kenapa? Karena orang yang lokomotifnya di kepala, jalannya maju apa mundur? Jalannya maju apa mundur? Maju. Kalau ngerasa jalannya masih mundur berarti nggak ada potongan. Karena apa? Berarti lokomotif kita masih ada di buntut. Lokomotif hati kita berarti masih ada di buntut. Kalau ada di buntut jalannya maju apa mundur? Selesai. Urusan selesai. Makanya momen peringatan Maulid sama-sama kita rubah. Bangun tidur, baca doa. Ini hatta bismillah kita males. Ngucap bismillahirrahmanirrahim males. Ada orang yang memang hatinya nyantel nih di kepala sama buntut. Hatta dia habis baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, dia taruh juga tuh Rasulullah yang ada di situ. Sebelum dia minum, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, baru dia minum. Sama enggak sama kita? Yang tadi ngaku-ngakunya doang, hatinya lokomotifnya ada di kepala, sama apa enggak? Kan enggak sama. Makanya ulama-ulama kita mulia enggak? Mulia. Enggak kelihatan tuh. Aneh. Enggak kelihatan tuh. Aneh ngelihat aneh punya walid sumpek gitu urusan dunia, enggak pernah. Enggak pernah. Saya ngelihat Sayyidil Walid Habib Ali bin Abdurrahman Segap, hatta maulid besar segitu Al-Afaf yang membutuhkan dana biaya beratus-ratus juta, santai-santai aja. Enggak pusing Walid. Kita setelah meninggalnya Walid malah jadi puyeng.
Oh ternyata besar juga biaya maulid Al-Afaf. Baru ngeh tuh kita. Baru paham tuh kita. Walid santai aja. Masa hidupnya santai aja. Karena apa? Dia yakin ini maulidnya Nabi besar Muhammad. Pasti Rasulullah yang akan tanggung itu semua. Makanya jadi santai. Yuk, gak mau panjang-panjang. Yang penting dari momen maulid, ntar kita tidur bawa Rasulullah di tidur kita. Kita bangun tidur, kita bawa Allah dan Rasulullah setelah bangun kita. Kalau kita masih sibuk nyariin melek mata, mana HP gue? Belum posting semalam. Bener apa enggak? Itu namanya tandanya di hatinya, di lokomotifnya ada Allah dan Rasulnya apa enggak? Enggak ada. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah semua. Semoga apa yang kita dengar menjadi ilmu yang manfaat. Dan mudah-mudahan perkumpulan kita di perkumpulan ini menjadi perkumpulan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan bukan hanya kita bangga kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan Nabi Muhammad bangga juga kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.